Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami mengenai model ANN untuk klasifikasi dataset Iris Flower. Di sini saya Jana Rohman Wasiso, lalu ada Heskial Aritonang dan Adelia Ramadhani. Pertama kami menjelaskan terlebih dahulu mengenai dataset yang kami gunakan, yaitu Iris Flower dataset. Dataset ini ada salah satu dataset paling klasik di dunia machine learning dan sudah digunakan sejak tahun 1936 oleh Sir Ronald Fisher. Dataset ini terdiri dari 150 sampel, memiliki 4 fitur numerik yaitu panjang spal, lebar spal, panjang petal, dan lebar petal. Memiliki 3 spesies bunga. Yang pertama Iris tosa, Iris versicolor, Iris virginica. Dataset ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu bersih, seimbang, tidak memiliki missing value, dan outlier sehingga sangat ideal untuk percobaan ANN. Langsung ke ininya, grafiknya. Oke, pada gambar grafik distribusi, kita dapat melihat bahwa masing-masing kelas memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 50 sampel. Hal ini membuat evaluasi model menjadi lebih adil karena tidak ada kelas yang mendominasi. Oleh karena itu, kami tidak perlu menggunakan teknik penanganan imbalance seperti SMOD. Lanjut. Di sini pemrosesan awal dataset. Yang pertama itu membuat dataset menggunakan Pandas dan Seaborg. Lalu melakukan label encoding pada kolom spesies, kemudian mengubahnya menjadi one hot encoding karena kami memakai loss categorical chroncentropy. Terus menormalisasi seluruh fitur numerik menggunakan standar scatter agar model belajar lebih stabil. Dan membagi dataset menjadi 80% training dan 20% testing dengan stratifikasi sehingga proporsi setiap kelas tetap sama. Lanjut. Lanjut di bab 2, yaitu landasan teori. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan landasan teori serta metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus utama kami adalah menggunakan Artificial Neural Network, khususnya model Multi-Layer Perceptron atau MLP. Arsitektur model yang dibangun yaitu input layer 64 neuron, aktivasi ReLU, dropout 20%, hidden layer 32 neuron, aktivasi ReLU, output layer 3 neuron, aktivasi softmax. Serta optimizer yang digunakan adalah Adam. Diagram lengkap arsitektur dapat dilihat. Lalu 2.2 yaitu skema eksperimen dalam ANN learning. Kami merancang skema eksperimen yang sistematis, dapat direproduksi dan mengoptimalkan performa model sekaligus mencegah overfitting. Eksperimen dimulai dengan pembagian dataset menjadi 80% data pelatihan, 120 sampel, dan 20% data pengujian, atau 30 sampel. Menggunakan fungsi train test split dengan parameter stratify, y-encode, dan random state 42. Menggunakan stratify memastikan proporsi kelas pada data training dan testing tetap identik dengan dataset asli. Proses training dirancang dengan batas maksimum 100 epoch dan batch size 16. Kami sengaja memilih ini karena dataset iris berukuran kecil dan memungkinkan update bobot yang lebih sering. Lalu,
Agar pelatihan tidak berlangsung sia-sia ketika model tidak lagi membaik, kami menambahkan callback early stopping dengan konfigurasi sebagai berikut. Selain early stopping, kami juga menerapkan regulasi berupa dropout sebesar 20%. Next, hyperparameter yang digunakan secara lengkap adalah sebagai berikut: optimizer, loss function, matrix batch size 16, max epo 100, validation split 20%, dan regularisasi dropout 0.2. Lalu dengan skema ini kami tidak hanya memenuhi syarat minimum eksperimen ANN, tapi juga menunjukkan praktik terbaik dalam deep learning menggunakan validation set, regulasi, early stopping, dan evaluasi yang ketat pada data yang benar-benar independen. Hasilnya, model mencapai akurasi 100% pada data pengujian dengan generalisasi yang sangat baik. Lalu ada bab 3, yaitu hasil eksperimen pembahasan dari hasil tadi yang sudah kami masukkan semuanya ini. Maka kami melakukan eksperimen dan pelatihannya berjalan dengan baik dengan menggunakan edge stopping juga untuk menghentikan proses sebelum 100 epoch karena validasi loss sudah tidak turun lagi. Dan kurva akurasi dan loss dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ini ada kurva akurasinya. Training akurasi hampir mencapai 100% dengan validasi akurasi stabil di atas 96%. Loss terus menurun hingga mendekati 0 tanpa ada tanda overfitting berkat dropout dan early stopping. Lalu dengan hasil pengujian model ANN pada 30 data pengujian diperoleh akurasi akhir hingga mencapai 100% dengan koefisien matriks pada gambar 3.2 tersebut ini menunjukkan semua 30 sampel terklasifikasi dengan benar, 10 setosa, 10 versicolor, 10 virginica. Klasifikasi report lengkap adalah sebagai berikut. Ini laporan klasifikasi model lainnya. Model berhasil hampir mencapai performa yang sempurna pada data test berkat pre-processing yang tepat, tersebut yang cukup, serta teknik regulasi yang diterapkan. Dan juga kami menggunakan beberapa sedikit bantuan dengan AI berupa Gemini, Claude, dan beberapa ChatGPT. Lanjut. Baiklah, sebelum itu, ini untuk kode kami, kode IB kami dengan menggunakan Iris Dataset. Jadi pada program ini kami membangun sebuah model Artificial Neural Network atau ANN untuk diklasifikasikan dengan dataset Iris. Jadi ya, pertama kita ya seperti biasa import library-nya ada yang Panda, NumPy, dan apa yang diperlukan. Ini nama kelompok kami. Terus ini ada raw datasetnya dengan file nama Iris. Yang dimana nanti outputnya itu bakal ada 3, yaitu pembagian output tadi yang di bab 1 tadi. Ini untuk grafik distributnya, untuk distribut jumlah sampel per kelas ini, spesies, dan juga jumlah sampelnya dengan X dan Y. Nah, ini untuk diprocessing, untuk dilakukan proses data. Yang pertama itu fiturnya dipisahkan dari label. Label yang awalnya seperti teks seperti setosa dan Virginia diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Tadi kan udah import encoder nih. Ini label encoder. Kemudian angka tersebut diubah menjadi one hot encoding. Ini diubah lagi agar cocok untuk output softmax-nya. Kita juga melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scalar supaya semua fitur, ini tadi standar scalar, berada pada skala yang sama. Ini penting agar training lebih stabil dan convergent. dengan perbandingan training dan testing, yaitu trainingnya 80 dan testingnya ini 20%. 20% atau 20%. Nah, ini model ANN-nya, struktur ANN-nya, di mana ada dua hidden layer.
Yang pertama, hidden layer pertama menggunakan 64 neuron ini dengan aktivasi ReLU, dan setelah itu bakal ada dropout sebesar 20%, yaitu di mana menghapus neuron acak agar nanti dapat dipelajari kembali. Lalu ada hidden layer kedua dengan 32 neuron dan aktivasi ReLU, serta ada output layer yang nanti saya tadi bilang tadi yang menghasilkan 3 output neuron dan dengan aktivasi softmax dan memiliki klasifikasi 3 kelas dengan optimizer Adam dan metriknya akurasi serta menggunakan loss categorical concentropy. Lalu ini grafik keduanya untuk visualisasi arsitektur modelnya. Lalu ini masuk ke training. Nah, pada training ini kita melatih dengan maksimal 100 epoch, yang isi satu epoch itu sebanyak 16 batch. Kami juga menambahkan yaitu sebuah fitur yang disarankan. Saya kan menggunakan AI, jadi saya meminta agar tidak terjadi overfitting. Itu apa yang perlu. Jadi AI menyarankan untuk menggunakan early stopping, yaitu sebuah fitur di mana akan menghentikan training otomatis jika validation loss-nya sudah tidak membaik dalam beberapa iterasi. Di sini dia menghitung sebanyak 10 kali epoch. Jadi jika dalam 10 epoch validasi loss-nya tidak membaik atau begitu-begitu saja, maka akan diberhentikan dan dimulai ulang lagi. Ini restore base wake. Ini evaluasinya, akurasi. Lalu selanjutnya bakal di generate. Ini dia sudah berjalan 100 epoch akurasinya. Dia biasanya terjadi early stopping itu di 28 hingga 35, di mana loss akurasinya tidak membaik, makin memburuk. Oke. 36 sudah diulang lagi sampai 100 dengan hasil akurasi akhir yaitu 96,67%. Dengan ini dia, ini distribusi sampel datanya, ini grafik akurasi model. Tidak overfitting dikarenakan grafik menunjukkan akurasi, ini akurasi trend loss dan validation loss-nya tidak jauh berbeda. Jadi begitu penjelasan dari kode kami. Kesimpulan yang kami dapat tulis di sini adalah model artificial neural network yang dikembangkan berhasil mengklasifikasikan seluruh sampel pada dataset iris dengan akurasi 96,67%. Penggunaan standar Scholar, one hot encoding, dropout 20%, serta early stopping terbukti sangat efektif mencegah overfitting sekaligus mempercepat konvergensi. Hasil ini menunjukkan bahwa ANN sangat cocok untuk masalah klasifikasi multiclass dengan dataset berukuran kecil hingga menengah yang memiliki pemisahan kelas yang cukup baik. Untuk pengembangan lebih lanjut, model ini dapat diuji pada dataset yang lebih kompleks seperti DISEC, symptoms, dan patient profile dataset. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.